Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube Bola JP Mania. Hari ini kita akan membahas prediksi untuk pertandingan tanggal 19 Maret 2022, di mana kita akan membahas 7 tim. Langsung saja, di tim yang pertama kita itu ada Wolverhampton Wanderers versus Leeds United, dan di tim yang kedua kita ada Athletic Bilbao versus Getafe, dan di tim yang ketiga kita ada Aston Villa versus Arsenal. Dan di tim kita yang keempat ada Napoli versus Udinese. Di tim kita yang kelima ada Alaves versus Granada. Dan di tim kita yang keenam itu ada Middlesbrough versus Chelsea. Dan di tim kita yang terakhir atau tim kita yang ketujuh kita ada Sheffield United versus Barnsley. Langsung saja kita masuk ke pembahasan tim. Yang pertama kita itu dari Liga Inggris Premier, kita ada Wolverhampton versus Leeds United. Di sini Wolverhampton sebagai tuan rumahnya dan Leeds United sebagai tamu. Seperti biasa kita akan lihat pertandingan head to head antara kedua tim ini, di mana kedua tim ini sangat sering bertemu dengan total match itu 22 kali. Dan Wolverhampton berhasil memenangkan 11 kali pertandingan dari 22 match itu, 4 kali draw dan 7 kali kekalahan. Jadi dalam arti kata 7 kali kekalahan itu dimenangkan oleh Leeds United. Oke, sekarang kita akan lihat pertandingan head to head di 5 match terakhir dengan Wolverhampton sebagai tuan rumahnya melawan Leeds United. Di sini Wolverhampton memenangkan 3 kali pertandingan, drawnya 0 dan kekalahannya 2 kali. Sekarang kita akan lihat 5 match terakhir Wolverhampton sebagai tuan rumah melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Wolverhampton memenangkan 2 kali pertandingan, drawnya 0 dan kekalahannya 3 kali. Sementara untuk tim lawan itu Leeds United di 5 match terakhir sebagai tamu melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Leeds United memenangkan 1 kali pertandingan, 1 kali draw dan 3 kali kekalahan. Jadi kesimpulan untuk tim kita yang pertama ini dilihat apabila kita lihat dari pertandingan head to head keseluruhan mereka di 5 match terakhir, baik Leeds United sebagai tuan rumah, baik Wolverhampton sebagai tuan rumah, itu Wolverhampton lebih unggul daripada Leeds United karena Wolverhampton berhasil memenangkan 4 kali pertandingan, 1 kali draw dan kekalahannya 0. Jadi untuk tim kita yang pertama ini aku akan ambil di Wolverhampton dengan HDP-nya itu setengah dan over under di under 2,3/4. Selanjutnya di tim yang kedua kita akan bahas dari La Liga Spanyol. Kita ada Athletic Bilbao versus Getafe. Di sini Athletic Bilbao sebagai tuan rumahnya dan Getafe sebagai tamu. Baiklah, kita akan lihat pertandingan head to head antara kedua tim ini, di mana kedua tim ini sudah sangat sering bertemu dengan total matchnya itu 33 kali ya. Dan di sini Athletic Bilbao berhasil memenangkan 11 kali pertandingan, 13 kali draw dan 9 kali kekalahan. Jadi dalam arti kata 9 kali kekalahan Athletic Bilbao itu dimenangkan oleh Getafe. Sekarang kita akan lihat 5 match terakhir head to head dengan Athletic Bilbao sebagai tuan rumahnya melawan Getafe. Di 5 match terakhir ini Athletic Bilbao berhasil memenangkan 2 kali pertandingan, 2 kali draw dan 1 kali kekalahan. Sekarang kita akan lihat 5 match terakhir dengan Athletic Bilbao sebagai tuan rumah melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Athletic Bilbao unggul dengan memenangkan 4 kali pertandingan, 1 kali draw dan kekalahannya 0. Sementara untuk tim lawan itu Getafe di 5 match terakhir sebagai tamu. Di sini Getafe di 5 matchnya itu tidak memenangkan pertandingan sama sekali, 2 kali draw dan 3 kali kekalahan. Jadi kesimpulan untuk tim kita yang kedua ini, di mana apabila kita lihat dari head to head terakhirnya, itu di head to head totalnya dengan Getafe sebagai tuan rumahnya, baik Athletic Bilbao sebagai tuan rumahnya, di sini Athletic Bilbao memenangkan 1 kali pertandingan, 3 kali draw dan 1 kali kekalahan. Sebenarnya kedua tim ini pertahanannya cukup kuat ya, cuman apabila kita lihat dari 5 match terakhir melawan tim yang lainnya, di sini Getafe itu tidak memenangkan pertandingan sama sekali. Sementara apabila di 5 match terakhir Athletic Bilbao melawan tim yang lainnya, itu Athletic Bilbao lebih unggul ya. Jadi untuk tim kita yang kedua ini aku akan ambil di Athletic Bilbao ya, tuan rumahnya dengan HDP-nya 3/4 dan over under aku ambil di over 2. Selanjutnya di tim kita yang ketiga itu dari Liga Premier Inggris, ada Aston Villa versus Arsenal. Jadi di sini Aston Villa sebagai tuan rumahnya dan Arsenal sebagai tamu.
Baiklah, kita akan lihat pertandingan head to head antara kedua tim ini, di mana kedua tim ini sangat sering bertemu dengan total matchnya itu ada 37 kali, dan dalam 37 kali pertandingan itu Aston Villa hanya memenangkan 6 kali pertandingan, 7 kali draw dan 24 kali kekalahan. Jadi dalam arti kata 24 kali kekalahan yang diperoleh oleh Aston Villa itu dimenangkan oleh Arsenal. Sekarang kita akan lihat 5 match terakhir head to head dengan Aston Villa sebagai tuan rumahnya melawan Arsenal. Di sini Aston Villa berhasil memenangkan 2 kali pertandingan, drawnya 0 dan kekalahannya 3 kali. Sekarang kita akan lihat 5 match terakhir dengan Aston Villa sebagai tuan rumah melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Aston Villa memenangkan 1 kali pertandingan, 2 kali draw dan 2 kali kekalahan. Sementara untuk tim lawan itu Arsenal di 5 match terakhir sebagai tamu melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Arsenal memenangkan 3 kali pertandingan, 1 kali draw dan 1 kali kekalahan. Jadi kesimpulan untuk tim kita yang ketiga ini, apabila kita lihat dari pertandingan head to head total keseluruhan mereka di 5 match terakhirnya, baik Arsenal sebagai tuan rumahnya, baik Aston Villa sebagai tuan rumahnya, memang di sini kita lihat di match terakhir ini Aston Villa memenangkan 3 kali pertandingan, drawnya 0 dan kekalahannya 2 kali. Tapi kita bisa lihat dari record yang sudah ada baik di head to head total keseluruhan itu Arsenal lebih unggul daripada si Aston Villa ini. Di 5 match terakhir melawan tim lainnya juga Arsenal itu lebih unggul. Kita lihat di total head to headnya, Arsenal ini memenangkan pertandingan dari total keseluruhan itu 24 kali. Dan Aston Villa itu hanya menang 6 kali saja di pertandingan head to head itu. Jadi untuk tim kita yang ketiga ini aku akan ambil di Arsenal dengan HDP-nya itu 1/4, over under di over 2/3/4. Selanjutnya di tim kita yang keempat itu dari Italia Serie A, kita akan bahas Napoli versus Udinese. Di sini Napoli sebagai tuan rumahnya dan Udinese sebagai tamu. Sekarang kita akan lihat pertandingan head to head antara kedua tim ini, di mana kedua tim ini sangat sering bertemu dengan total matchnya itu ada 31 kali, dan Napoli berhasil memenangkan 17 kali pertandingan, 9 kali draw dan 5 kali kekalahan. Sementara apabila kita lihat 5 match terakhir di pertandingan head to head dengan Napoli sebagai tuan rumah melawan Udinese, di sini Napoli unggul dengan memenangkan kelima-lima pertandingan itu. Jadi dalam arti kata Udinese itu telak ya, tidak memenangkan pertandingan sama sekali di 5 match terakhir. Sekarang kita akan lihat 5 match terakhir Napoli sebagai tuan rumah melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Napoli berhasil memenangkan 1 kali pertandingan, 2 kali draw dan 2 kali kekalahan. Sementara untuk tim lawan itu Udinese di 5 match terakhir sebagai tamu melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Udinese tidak memenangkan pertandingan sama sekali, drawnya 3 kali dan kekalahannya 2 kali. Jadi kesimpulan untuk tim yang keempat ini apabila kita lihat dari head to head total di 5 match terakhirnya, baik Udinese sebagai tuan rumah, baik Napoli sebagai tuan rumah, di sini Napoli unggul dengan memenangkan 4 kali pertandingan, 1 kali draw dan kekalahannya 0 ya, kekalahannya 0 maaf. Jadi untuk tim kita yang keempat ini maka aku akan ambil di Napoli dengan HDP-nya itu 1 dan over under di over 2,5. Selanjutnya di tim kita yang kelima itu dari La Liga Spanyol, kita akan bahas Alaves versus Granada. Di sini Alaves sebagai tuan rumahnya dan Granada sebagai tamu. Baiklah, kita akan lihat pertandingan head to head antara kedua tim ini, di mana kedua tim ini pernah bertemu sebanyak 7 kali dan Alaves berhasil memenangkan 2 kali pertandingan, drawnya 0 dan kekalahannya 5 kali. Sementara apabila kita lihat dari pertandingan head to head dengan Alaves sebagai tuan rumahnya melawan Granada, itu ada 3 match dan di 3 match itu Alaves berhasil memenangkan 2 kali pertandingan, drawnya 0 dan kekalahannya 1 kali. Sementara apabila kita lihat di 5 match terakhir dengan Alaves sebagai tuan rumahnya melawan 5 tim yang lainnya, di sini Alaves memenangkan 1 kali pertandingan, 3 kali draw dan 1 kali kekalahan. Sementara untuk tim lawan itu Granada di 5 match terakhir sebagai tamu melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Granada tidak memenangkan pertandingan sama sekali, drawnya 1 kali dan kekalahannya 4 kali. Jadi kesimpulan untuk tim kita yang kelima ini apabila kita lihat dari pertandingan head to head total mereka di 5 match terakhir, baik Granada sebagai tuan rumah, baik Alaves sebagai tuan rumahnya,
Di sini Alaves memenangkan 1 kali pertandingan, draw-nya 0 dan kekalahannya 4 kali. Dalam arti kata 4 kali kekalahan Alaves itu dimenangkan oleh Granada. Tetapi apabila kita lihat dari rekod pertandingan mereka melawan 5 tim yang lainnya, baik Granada dan Alaves, itu di sini Granada kalah telak ya, dan Alaves itu lebih bagus permainannya daripada si Granada ini. Jadi untuk tim kita yang kelima ini aku akan ambil di tuan rumahnya karena kali ini Alaves sebagai tuan rumahnya. Dari rekod Alaves sebagai tuan rumahnya di head to head itu, Alaves itu lebih unggul daripada Granada. Jadi aku akan pilih di Alaves dengan HDP-nya itu setengah, over under di over 2,5. Selanjutnya di tim kita yang keenam itu kita akan bahas dari English FA Cup. Di sini ada Middlesbrough versus Chelsea. Jadi Middlesbrough sebagai tuan rumahnya dan Chelsea sebagai tamu. Baiklah, sekarang kita akan lihat pertandingan head to head antara kedua tim ini, di mana kedua tim ini sudah sangat sering bertemu dengan total match-nya itu ada 19 kali, dan di 19 match itu Middlesbrough berhasil memenangkan 2 kali pertandingan, 2 kali draw dan 15 kali kekalahan. Jadi 15 kali kekalahan Middlesbrough itu dimenangkan oleh Chelsea. Sekarang kita akan lihat di 5 pertandingan terakhir head to head dengan Middlesbrough sebagai tuan rumahnya melawan Chelsea. Di sini Middlesbrough hanya berhasil memenangkan 1 kali pertandingan, draw-nya 0 dan kekalahannya 4 kali. Sekarang kita akan lihat 5 match terakhir dengan Middlesbrough sebagai tuan rumah melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Middlesbrough di 5 match terakhir itu unggul dengan memenangkan 4 kali pertandingan, 1 kali draw dan kekalahannya 0. Sementara untuk tim lawan itu Chelsea di 5 match terakhir sebagai tamu melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Chelsea unggul dengan berhasil memenangkan semua pertandingan itu di 5 match terakhir dan draw-nya 0, kekalahannya 0. Jadi kesimpulan daripada tim kita yang ke-6 ini, dimana apabila kita lihat dari total keseluruhan pertandingan di 5 match terakhir, baik Chelsea sebagai tuan rumah, baik Middlesbrough sebagai tuan rumahnya, di sini Middlesbrough tidak berhasil memenangkan pertandingan sama sekali, draw-nya 0 dan kekalahannya 5 kali, dalam arti kata 5 kali itu dimenangkan oleh Chelsea. Jadi untuk tim kita yang ke-6 ini aku akan ambil di Chelsea dengan HDP-nya itu 1, over under di under 23/4. Selanjutnya di tim kita yang ke-7 atau tim kita yang terakhir, kita akan bahas dari English Championship. Di sini ada Sheffield United versus Barnsley. Sheffield United sebagai tuan rumahnya dan Barnsley sebagai tamu. Baiklah, sekarang kita akan lihat pertandingan head to head antara kedua tim ini, di mana kedua tim ini pernah bertemu sebanyak 17 kali dan Sheffield United berhasil memenangkan 8 kali pertandingan, 6 kali draw dan 3 kali kekalahan. Sementara apabila kita lihat dari pertandingan head to head di 5 match terakhir dengan Sheffield United sebagai tuan rumahnya melawan Barnsley, di sini Sheffield United berhasil memenangkan 1 kali pertandingan, 3 kali draw dan 1 kali kekalahan. Sekarang kita akan lihat 5 match terakhir Sheffield United sebagai tuan rumah melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Sheffield United berhasil memenangkan 3 kali pertandingan, 2 kali draw dan kekalahannya 0. Sementara untuk tim lawan itu ada Barnsley di 5 match terakhir sebagai tamu melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Barnsley memenangkan 1 kali pertandingan, draw-nya 0 dan kekalahannya 4 kali. Jadi kesimpulan untuk tim kita yang ke-7 ini, apabila kita lihat dari head to head total keseluruhan mereka di 5 match terakhir, baik Barnsley sebagai tuan rumahnya, baik Sheffield United sebagai tuan rumahnya, di sini Sheffield United lebih unggul dengan memenangkan 3 kali pertandingan, 1 kali draw dan 1 kali kekalahan. Baik kita lihat dari 5 match terakhir melawan tim yang lainnya, di kedua tim ini masih Sheffield United lebih unggul. Dan baik kita lihat dari total keseluruhan head to head mereka juga itu Sheffield United lebih unggul. Jadi untuk tim kita yang ke-7 ini atau tim kita yang terakhir, aku akan ambil di Sheffield United dengan HDP-nya itu 1 dan over under di over 2,5. Baiklah, sekian prediksi bola yang akan bertanding di tanggal 19 Maret 2022. Seperti biasa untuk kalian yang sudah prediksi, itu kalian cukup mencocokkan dengan hasil prediksi saya. Jangan diikuti bulat-bulat, tetapi ikuti kata hati kalian. Untuk yang sering bergabung bersama di channel YouTube Bola JP Mania dan selalu support kita dan selalu kasih jempol-jempolnya, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk yang baru bergabung itu jangan lupa ditekan tombol like, share, subscribe dan juga bunyikan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kita. Baiklah, sampai jumpa kembali di video selanjutnya.